Ayo, mari berikan dukunganmu kepada channel ini dengan cara klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video pembelajaran terbaru dari channel ini. Ayo bergabung dengan @Trubers. Halo semua, bertemu kembali di dalam video pembelajaran IPA Beripasik, belajar IPA asik bersama saya, Ibu Eka. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, share, dan komennya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester 1 tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf. Tumbuhan hanya memiliki iritabilitas, yaitu kemampuan untuk menanggapi rangsangan. Oleh karena itu, tumbuhan hanya bisa bergerak kalau ada rangsangan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih yang termasuk ke dalam gerak tumbuhan itu? Kita bahas pada materi berikut ini. Gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan terdiri dari dua macam, ada gerak endonom dan ada gerak esionom. Gerak endonom nanti kita kelompokkan menjadi 3 lagi, yaitu gerak nutasi, siklosis, dan higroskopis. Sementara esionom terdiri dari gerak nasti, gerak tropisme, dan taksis. Oke, ikuti berikutnya tentang macam-macam gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya buah polong setelah kering, membukanya kotak spora pada tumbuhan paku, pecahnya kulit biji, dan sebagainya. Kata kunci dari gerak higroskopis adalah pecah atau membuka. Perhatikan contoh gerak higroskopis berikut ini. Perubahan kadar air terjadi pada biji atau buah dari muda menjadi tua, di mana pada saat muda airnya cukup banyak dan setelah tua kulit buah atau kulit biji dari tumbuhan tersebut akan mengering. Mengering berarti kadar airnya berkurang dan akhirnya kulit biji itu akan melenting atau melintir dan bijinya akan keluar. Kedua adalah gerak nutasi. Gerak tumbuh ujung batang yang sedang tumbuh atau organ lain seperti stolon, daun, dan akar yang membentuk lintasan. Contoh, gerak tumbuh melingkar ujung sulur. Yang kedua, gerak tumbuh daun melingkari batang. Yang ketiga adalah gerak siklosis. Gerak siklosis merupakan gerak rotasi sitoplasma, yaitu gerakan memutar yang dilakukan sitoplasma di dalam sel mengelilingi inti. Sehingga tumbuhan yang selnya mengalami siklosis akan melakukan gerak. Contoh, gerak rotasi aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Sitoplasma akan bergerak mengelilingi atau berada di sekeliling inti sel. Sehingga akibat dari gerak rotasi ini, daun tumbuhan Hydrilla verticillata akan melakukan gerak. Berikutnya adalah gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak esionom itu terdiri dari ada gerak nasti, gerak tropis, dan gerak taksis. Ketiganya memiliki perbedaan dan juga ada persamaan. Nasti dan tropis merupakan gerak tidak bebas, sementara taksis adalah gerak bebas.
Gerak tidak bebas berarti gerak tidak pindah tempat, hanya sebagian dari bagian tumbuhan. Sementara taksis geraknya bebas berarti pindah tempat. Tadi sudah dijelaskan bahwa tumbuhan itu akan melakukan gerak jika ada rangsangan. Nah, rangsangan yang berasal dari luar itu terdiri dari apa saja? Ada beberapa bentuk rangsangan atau faktor penyebab tumbuhan dapat melakukan gerak. Yang pertama adalah cahaya atau foto. Kedua adalah gravitasi atau bumi atau tanah yang disebut dengan geo. Yang ketiga adalah air atau hidro. Yang keempat adalah zat kimia atau kemo. Yang kelima suhu atau termo. Yang keenam getaran yaitu seismo. 7. Sentuhan atau tikmo, listrik atau galvano, dan gerakan menangkap yaitu hapto. Baik, kita akan bahas satu persatu dari gerak esionom berikut ini. Yang pertama adalah gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak sebagian dari tubuh tumbuhan. Arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terdiri dari yang pertama adalah fotonasti. Foto berarti cahaya. Berarti gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalava pada sore hari. Perhatikan video berikut ini. Mirabilis jalava hanya bisa mekar jika terkena cahaya matahari jam 4 sore. Yang berikutnya adalah termonasti. Termo berarti suhu atau panas. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip saat suhu hangat atau panas. Berikutnya, seismonasti. Seismo artinya getaran. Nah, tumbuhan yang melakukan gerak seismonasti adalah Mimosa pudica atau putri malu. Daun putri malu akan menutup jika terkena getaran. Perhatikan gambar. Perubahan ini terjadi akibat dari perubahan kadar turgor atau tekanan air pada dinding sel. Yang berikutnya adalah nasti kompleks, yaitu gerak nasti disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus yang berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Seperti tampak pada membuka dan menutupnya stomata. Perhatikan video berikut ini. Stomata pada tumbuhan dapat saja terbuka kapanpun yang bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari, suhu, air, zat kimia, dan sebagainya. Berikutnya adalah haptonasti. Haptonasti ini berarti gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan benda luar seperti serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Gerak menangkap dan menutupnya daun Venus atau kantong semar dan Rafflesia ketika tersentuh serangga kecil atau hewan. Kalian ingat saja, kabut cicak di dinding, hap lalu ditangkap, maka hapto adalah gerakan menangkap. Perhatikan gambar. Pada tumbuhan tersebut, jika ada serangga yang mendekati, maka serangga tersebut akan terperangkap. Atau hewan-hewan kecil seperti bunga Venus berikut ini. Contohnya pada daun Venus di mana ada anak katak yang masuk, terperangkap di dalamnya dan akhirnya ditangkap, maka hewan tersebut akan terjebak di dalamnya. Berikut adalah niktinasti. Nikti artinya malam atau gelap. Gerak tidur atau menutupnya daun tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan pada malam hari. Salah satu contohnya adalah daun turi. Pada keadaan siang atau siang hari,
daun tumbuhan turi ini akan terbuka, dan kalau malam hari dia akan tidur atau menutup. Perhatikan gambar. Saat siang dia membuka dan saat malam dia menutup. Ini gerakannya disebut dengan nikti nasti. Berikutnya kita akan bahas tentang gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan. Arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terdiri dari yang pertama adalah fototropisme. Foto berarti cahaya. Gerak tropisme karena rangsangan cahaya. Contoh, gerak ujung batang selalu tumbuh menuju ke arah cahaya. Yang kedua adalah geotropisme. Gerak tropisme karena rangsangan gravitasi atau bumi atau tanah. Contoh, gerak ujung akar selalu menuju ke pusat bumi atau ke dalam tanah. Sebaliknya, gerak ujung batang selalu menjauhi tanah atau selalu tumbuh ke arah atas. Pada gambar, jika gerak tumbuhan itu menuju ke arah cahaya, maka kita sebut dengan fototropisme. Tapi jika ujung batang tanaman tumbuh ke arah atas, ini kita sebut dengan geotropisme negatif. Sementara akar tumbuhan selalu tumbuh ke dalam tanah, maka gerakan ini kita sebut dengan geotropisme positif. Berikutnya, hidrotropisme. Hidro berarti air. Gerak tropisme karena rangsangan dari air. Contohnya, gerak ujung akar selalu mendekati ke arah air. Perhatikan gambar berikut. Berikutnya adalah tikmotropisme. Tikmo berarti sentuhan. Gerak tropisme karena rangsangan sentuhan. Contoh, gerak sulur batang sirih atau anggur atau mentimun membelit atau melilit pada ranting atau batang. Gerakan melilitnya ini kita sebut dengan tikmotropisme. Jika ujung sulur melilit batang atau ranting di sebelah kanan, maka dia akan melilitnya ke kanan. Tapi kalau dia menyentuhnya di sebelah kiri, dia akan melilit ke kiri. Ini menentukan bahwa arah rangsangan sangat berpengaruh terhadap gerak tikmotropisme ini. Perhatikan gambar berikutnya. Selanjutnya adalah kemotropisme. Kemo berarti gerakan tropis karena rangsangan zat kimia. Contoh, gerak ujung akar menuju tanah yang mengandung pupuk. Jika ada beberapa pot berikut ini, pada bagian yang ini, di sebelah kanan diisi dengan air atau disiram air, sebelah kiri diisi dengan pupuk, maka akar tanaman akan tumbuh ke arah pupuk. Ini menunjukkan bahwa akar melakukan gerak kemotropisme positif. Berbeda dengan gambar yang pertama. Sebelah kanan diisi dengan air, sebelah kiri diisi dengan air sabun. Air sabun merupakan juga zat kimia. Oleh karena itu, jika tumbuhan ini terus tumbuh, maka akarnya akan menjauhi sumber dari tanah yang ada air sabunnya tadi. Sehingga akar tumbuh ke arah air. Jadi, kemotropisme juga bisa ada yang positif jika mendekati pupuk dan negatif jika menjauhi racun. Berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak bebas atau pindah tempat seluruh tubuh atau sebagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Contohnya adalah fototaksis. Foto berarti cahaya, taksis berarti gerak bebas. Maka tumbuhan akan melakukan gerak pindah tempat karena faktor cahaya. Contoh, gerak ganggang hijau mendekati cahaya.
atau gerak ganggang hijau menjauhi cahaya. Pada pagi hari, ganggang ini akan muncul ke permukaan air untuk mendapatkan cahaya matahari untuk dapat berfotosintesis. Setelah menuju siang, maka ganggang-ganggang ini akan turun lagi ke bawah untuk menjauhi cahaya matahari. Oleh karena itu, kalau ganggang hijau atau euglena yang bergerak pada pagi hari menuju cahaya disebut dengan fototaksis positif. Sedangkan pada siang hari menjauhi sumber cahaya disebut dengan fototaksis negatif. Berikutnya adalah kemotaksis. Kemo gerak taksis karena rangsangan kimia. Artinya gerak bebas karena rangsangan kimia. Contoh, gerak spermatozoid mendekati ovum pada tumbuhan lumut. Perhatikan gambar berikut. Pada metagenesis lumut, spora yang sudah tua, jika jatuh pada tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protonema. Lalu protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Setelah dewasa dia akan menghasilkan antheridium, alat perkembangbiakan jantan, dan archegonium, alat perkembangbiakan betina. Antheridium akan menghasilkan sperma, dan archegonium menghasilkan ovum. Nanti sperma akan bergerak menuju ovum. Gerakan ini disebut dengan kemotaksis. Zat kimia yang dimiliki oleh ovum dapat menarik sperma untuk mendekati. Proses ini dikenal dengan gerak kemotaksis. Demikianlah pembahasan materi IPA kali ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran IPA berikutnya. Setelah nonton video ini, jangan lupa ya, klik kembali subscribe, like, share, dan komennya ya. Thank you, terima kasih.